Sudah dilarang oleh BPOM mereview skincare karena di produknya nggak ada produk SS ya yang dokter. Ika kabur ninggalin dokter, detektif. parah. Buram kali. Lap dulu kameranya buram. Kamera tadi buram. masuk cepet kan Masuk. juga kamu udah keterlaluan kamu kasih. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Oke teman-teman, jadi yang udah ngikutin kasus SS sama Doktif di channel ini, dan akhirnya bener kan, dramanya makin berkepanjangan nih. Ya, tiba-tiba pada saat gua malam-malam scroll TikTok, kok muncul video nih Doktif live kan. Dan Doktif live-nya di luar jarang banget gitu kan, sambil ngerekam kayak gini. Ada si Panda. Tapi di sini gue coba pengen ngasih tahu kalian, gimana sih urutan rentetannya yang bener kayak gimana. Pasti kalian udah pada nonton kan seliburan live-nya, tapi gue kasih tahu juga ini rentetannya biar nontonnya makin seru ya. Dan nanti banyak yang bakal gue potong biar nggak kelamaan. Kalau misalnya masih kepanjangan, aku bakal buat video sampai part 2 ya teman-teman, biar penonton nggak bosen gitu, biar kalian juga nonton enak kan, nggak bosen. Nah, sebelum memulai video itu silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya. Untuk kemajuan channel ini seperti biasa, izinkan saya mempromosikan parfum agar kalian wangi ya. Ada yang pertama dari Nikita Mirzani. Magela, masa Nikita Mirzani aja pakai parfum, kalian nggak pakai parfum ini? Tapi kalau misalnya produk ini habis, gue punya rekomendasi yang bagus nih, parfum merek Hin. Nah, ini juga wanginya fresh, nggak jauh-jauh wangi dari kayak Nikita Mirzani. Emang wanginya beda, tapi ya wangi-wanginya sama, fresh ya. Dan kalau dibawa kemana-mana elegan gitu ya. Sekalian nggak suka wangi fresh, suka aroma yang manis kayak coklat, kayak makan makanan yang manis. Nah, gue punya Hiddenco, brand parfum yang cukup manis banget aromanya. Sedangkan kalau misalnya teman-teman nggak cukup uang buat wangi, saya punya brand merek Braven ya. Ini brand sangat murah dan ya wangi juga. Cuma bedanya karena harganya murah, mungkin ketahanannya ya sangat rendah. Itu aja sih. Silahkan di check out setelah selesai nonton video. Jangan lupa biar channel ini terus berkembang. Karena pemasukannya dari sini. Nah, semua itu bermula dari Sela Saukia, yang dimana tahu nih Doktif lagi live dan mereview produknya nih. Wah, baru aja dinasehati WKWK, masih aja. Maksud dari sini, baru saja dinasehati adalah teman, mereka tuh abis dari BPOM ya teman-teman. Dan yang menarik adalah dari statement dari BPOM. Kabar bahagia untuk semua brand owner, Doktif sudah dilarang oleh BPOM mereview skincare karena itu tugas mereka, dan julukan approve dihilangkan karena melanggar UID. Dengan memberikan hasil approve atau tidak approve, apakah itu menjadikan kapasitas dia untuk mereview suatu produk itu? Karena 3 bulan 4 bulan terakhir ini terang kita sebagai brand sangat khawatir dengan isu-isu di sosial media yang sangat tidak baik, apalagi yang kita kita kejar ini adalah untuk brand-brand lokal. Sedangkan pemerintah kita sedang fokus untuk membangun brand-brand lokal, dan brand lokal ini sangat khawatir. Dan di sini pun saya memberikan masukan dari semua brand lokal bahwa tidak ada satupun brand yang ingin brandnya itu. Jika masih mereview, akan ada yang melaporkan ke pihak berwajib. Yang itulah yang saya bilang tadi, kalau ada yang mau mereview supaya tidak saling kontradiktif, saling melapor, karena kan pasti kalau teman-teman bukan sebagai standing, posisinya tidak jelas kan, yang menurut undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan presiden tegas bahwa yang punya tugas untuk melakukan pengawasan. Enggak, guys, ini suaranya nggak jelas ya karena rekamannya dari jauh, jadi saya cut aja. Kalau emang bener dari statement video ini sampai Doktif nggak boleh nge-review lagi, oh my god, kita harus percaya sama siapa? BPOM. Kita nggak bilang BPOM itu jelek ya teman-teman, cuma biasanya ada oknum karena kan dia berdiri sendiri nih yang cuma nge-review ya satu perusahaan. Beda dengan influencer ya teman-teman. Kalau influencer itu yang ketakutan siapa? Mafia. Kenapa
Kenapa saya bilang mafia? Kalau mafia bayar oknum di BPOM, ya udah diem kan oknum tersebut, selesai. Cuma kalau si mafia ini bayar banyak influencer yang mereview, ini hanya dugaan ya, dugaan, ingat. Ini hanya gambaran takut-takut kejadian kayak gini nih. Banyak yang mereview suatu produk, contohnya produk ini influencer A, B, C, D. Mafia bingung. Ketika ketemu orang contohnya seperti Doktif yang nggak mau dibayar, yang ada dia tambah menjelekkan produk dia. Ya, mafia tersebut nggak bisa mereview. Ya kalau emang brand lokal tersebut ya nggak overclaim, ya kenapa takut gitu ya Doktif review, banyak influencer yang mereview. Menurut gue yang seneng ya saya ya sebagai konsumen kan. Oh, saya jadi tahu dong ini kayak gini. Ya kalau memang itu salah ya silahkan tunjukkan bukti sendiri gitu ya dengan sertifikat yang sama. Nah, BPOM sengaja bikin aman owner. Iyalah ya. Masalahnya nih yang dijual produk kesehatan, bukan produk kayak kipas angin, produk-produk yang headset, benda-benda mati gitu ya. Kan bukan itu masalahnya. Bahkan benda mati juga ya. Ini yang dijual adalah sejenis obat-obatan buat wajah, yaitu skincare. Ya kalau overclaim ya, kalau yang reviewnya nggak ada yang review, kan nggak seru gitu ya. Apakah kita harus percaya dengan satu sumber? Kan enggak ya. Semakin banyak sumbernya bukannya semakin bagus ya. Tunggu BPOM lah, lupa apa? Sirup paracetamol yang sampai jatuhin korban. BPOM wajib diaudit. Nah, ganti tuh kepala BPOM-nya biar Doktif yang jadi gimana. Lanjut lagi fokus ya. Fokus ke Selesaukia. Ya, niacinamide goib di produknya nggak ada. Boleh nggak kayak gini Teh Vera? Teh Vera boleh nggak? Hasil labnya ada niacinamide, tapi di sini nggak ada. Gimana? Boleh nggak? Nggak boleh. Harusnya sih yang tertera seharusnya ada yang ada di komposisi itu ya. Hah? Dan nama bahannya di ingredients. Jadi gini, kalau DIP itu ada ingredient Agak kenceng suaranya. Ya. Jadi kalau misalnya di DIP yang disubmit itu ada komposisi dan juga konsentrasi itu seharusnya yang faktanya juga sesuai dengan apa yang didaftarkan di BPOM. Itu dong. Ya, oke ya. Kita lanjutin lagi unboxing yang satunya tadi. Ini apa sih ini? Oh, ini ada dekrin juga ada badan POM-nya ya guys, aman ya. Tuh, ada badan POM-nya ya, aman. Udah nggak apa-apa. Terus banyak ya. Ini sunscreen. Banyak ya produknya. Kita susul guys. Nah, ini mulai perkaranya disusul nih sama si SS ya, karena nggak terima produknya di review, karena kan barusan BPOM bilang nggak boleh nge-review lagi gitu ya. Tapi si Doktif ini ya dasarnya emang berani ya. Lanjut. Tahu. Padahal baru aja aku nasehatin yang baik-baik ya. Ternyata dia lagi live loh guys. Luar biasa. Ini beneran real, nggak ada. Ini Bapak. Jadi kenapa bisa diadarin bebas? Kan produk-produk yang nggak ada izin edar bebas. Astagfirullahaladzim. Nggak ada izin edar ya. Pelaku fitnah, baju hijau, hijab hijab marun, hijab putih, hijab pink. Oke, kita susulin. Kita cari dia malam ini ya. Oke guys, setuju? Aku suruh mereka berempat ini tanggung jawab. Mereka di mana beli produk yang MC itu. Ini yang hijab merah juga harus tanggung jawab. Oke, kalian tandain, kalian rekam layar ya sayangku. Siap, ya. saya rekam layar, kita coba tonton aja dramanya. Baru aja dinesehatin BPOM, udah begini lagi. Yang hijab merah tadi datang juga, lupa padahal ya ke acara BPOM. Oh ini si jilbab merah ya. Kesel berarti si SS ini kesel gitu ngeliat live-nya Doktif, makanya nyamperin. Iya, makanya. Tapi kita cek barcode. Cuma nanti kita dibilang hoax gitu. Jadi kita nanti cek barcode yang uji lab yang naik. Oke. Ini harus dikelihatanin pada saat itu, nanti kita dibilang pengalian kamera. Oh, ini baru di unboxing. Pengalian kamera. Unboxing teman-teman. Ayo, jangan dibawa. Aduh. Oke. Semua itu harus terlihat dengan jelas. Nanti akan dijadikan ini nih. Udah di record ya. Oke, di record. Yang record SS-nya sendiri. Oh, ada 2 macam SK-nya moisturizer lah dong. Moisturizer lah ya. Kita lihat ya. Seru kali drama skincare ini. MC tulisannya. Nah, tuh.
Pembelian tanggal berapa tadi, Doktif? 3 Desember bulan 12 tahun 2000. Ini bandingin sama yang krimnya. Oh ya, coba bandingin sama ini mungkin. Ini boleh kita buka aja. Yang naik krimnya ya. Naik krim. Yes, ini masih segel banget guys, masih plastikan bahkan ya. Ini produk MC lagi. Ini emang mengandung HiQ atau merkucit nggak sih? Apa HiQ ya? Lupa deh. Tonton aja di channel yang konten yang ini ya teman-teman. Kita udah bahas kan. Mungkin teman-teman ada yang belum ngikutin. Oke. Kita coba aja sama naik krimnya. Ini Asia baru buka ya. Iya. Kita bandingin dulu di depan live teman-teman. Ya, nih, kayak ini kan ada tulisan-tulisannya tuh ya. Nih, ini nggak ada ini polos gitu ya. Bonus kali ya dok? Apa gimana? Bonus ya? Ya, ini kan satu paket. Jadi kalau kita beli satu paket itu dapat ini. Siapa yang sama kayak Doktif nasibnya dapat beginian, dibilangnya sudah 2 tahun tidak menjual. Kok Doktif masih dapet? Dari mana ini? Dibuka dong, kan masih bersegel nih. Masih segel sih. Silakan dibuka. Jadi kalian tahu nggak di acara BPOM tadi ya, mungkin si Dokter Amira mungkin malu kali ya, karena memang yang dikerjakannya itu kan huru-hara skincare ini kan sebenarnya nggak boleh ya dia lakukan. Mungkin dia malu, dia bawa bela-belain bawa produk SS ya yang Luminous Glow, terus dia sertakan krem yang namanya MC ya, krem polosan, disertakan itu di unboxing. Nah, keempat orang yang di dalam video itu ini sedang Kasel apa namanya tuh telusuri ya. Kalian harus bertanggung jawab ya, itu produk MC bawanya dari mana. Kalau fitnah lagi aku laporkan ke BPOM lagi. Kalian itu udah zolim ya. Masya Allah, tabarakallah. Aku kira si Doktif ini ya pulang dari BPOM bakal sadar, ternyata tambah parah. Jadi yang bikin Kasel penasaran adalah krim polosannya itu yang putih banget, segar banget ya. Nah, ini kita ke Kalimantan ya, ambil pesawat besok pagi. Dokter detektif, ini dokter detektif buat owner lagi setelah acara Dialog BPOM. Buat teman-teman yang nggak ngikutin, ini maksudnya Kalimantan. Jadi ada salah satu reseller dia yang tinggal di Kalimantan dan jual produk dia. Dan ya seller ini jual produk dia emang udah lama gitu. Makanya nanti Doktif diajak ke Kalimantan karena dokter detektif dapat produknya katanya dari Kalimantan yang produk MC tersebut. Ini sedikit gue jelasin. Yang pengen fullnya silahkan, ada di video yang ini. Lanjut. Ini kita harus selidiki itu mereka bawanya dari mana sih? Karena baru selesai acara BPOM, mereka dapat produk itu dari mana? Kita kejar dia malam ini ya. Dikejar. Itu produknya dari mana? Mereka yang berempat itu harus tanggung jawab. Misalnya mereka itu dapat dari Kalimantan. Ayo kita berangkat ke Kalimantan. Cek alamat, cek pesawat ke Kalimantan. Idih, geri kali. Ya, kita Kalimantan ya dok. Oke ya. Aku lagi cek nih. Katanya tadi Kalimantan. Kalau itu kita gas malam ini langsung Kalimantan. Biar nggak kebiasaan. Jangan fitnah, jangan zolim. Masya Allah, Allahu Akbar. Mungkin karena dia malu nih tadi nih, makanya dia buat ini lagi, buat honor lagi nih di TikTok. Kalian pantengin aja live talk malam ini ya. Ada apa nih? Malam-malam kita suruh pantengin ya. Minta hakku dokter detektif, dari mana dia bawa kamu produk polosan yang kamu review malam ini. Aku juga punya hak untuk menuntut hak aku yang sudah berlarut-larut di fitnah begini demi kepentingan diri sendiri. Allahu Akbar katanya. Ya seru-seru ya, terus. Akhirnya singkat cerita lah ya, SS sampai ke lokasinya Doktif. Gua heran kok dia bisa tahu lokasinya Doktif ya. Siapa yang men-trackingnya ini hebat banget guys ya. Serius. Tapi di sini kita lihat videonya. Di sini dokter Ika kabur ninggalin dokter detektif. Parah. Menyala. Parah. Kabur. Digerebek halo. Kasian guys, Doktif diserang guys. Cuma sendiri di akhirnya ya. Cuma sendirian.
Kansa. Di mana dapatin? Di mana? Di mana? Ambil Hardi, ambil. Di mana? Kamu harus bertanggung jawab. Di mana kamu dapatkan? Tutup. Di mana? Tutup. Wah benar, pintunya ditutup. Di mana? Ngomong. Diam. Kau itu, kau percobaan pemerasan 20 miliar, ya? 20. Buktinya pemerasan. udah ada, saya rekaman suara Anda. Pemerasan. Ya, Banyak banget sekarang 20 lagi tanganin miliar. Polda. 200 miliar. 1 T. Gini dulu dok, gini dulu ya. Di mana? Di mana? Hei, di mana dulu? Kau itu, kau percobaan. Kalian tadi yang melakukan krim polosan kan? Di mana kamu dapatkan itu semuanya? Kau sok mau jadi wasit kau tadi kau. Iya, bentuk kau pula lagi. Aku lebih respect sama dokter Amira, dokter jelasin dong di mana. Iya, Nah, kalau lebih ini Doktif mulai live nih. respect. Oke. Jelaskan kenapa? Lap dulu kamera buram kali. Lap dulu kameranya buram. Kamera tadi buram kali, Nek. Sesuai dengan Malah mukanya ngeje ya. mukanya yang bopeng. Ngeri kali mulut Anda ini ya. Kayak mana kok melapor ke netizen sih? Tinggal jelasin aja. Tinggal jelasin aja. Faisal nih. Dia nggak mau. Sayang, jadi dia tidak mau menjelaskan di mana dia dapat krim polosan itu. Berarti dia tidak sevokal yang dia review itu. Saat dia mereview dia tidak sevokal itu. Kalian harus ingat ya, kalau dia tidak berani, katanya dia di atas kebenaran dan semua sesuai fakta. Dia tidak berani tunjukkan di mana krim polosan itu dia dapatkan, sayang. Kenapa? Gak ada backingannya di sini ya. Gak ada backingannya di sini. Gak perlu telepon polisi, saya udah bawa polisi kemari. Nggak perlu, kita udah bawa polisi. Tentara. Kami tidak akan menyentuh. Hah? SS udah bawa polisi. Police. Ngeri kali buat nyerang. Doktif udah bawa police ya. Kami tidak akan menyentuh. Jelasin dulu mohon maaf karena Anda udah mereview produk kami. Jadi kami punya apa namanya itu tanggung jawab kami. Punya hak. Sudah menjelekkan produk saya. Iya. Yang MC tadi? Produk SS-nya aman, berbahaya. No, yang MC tadi kita ngomongnya polosan. Produk saya berbahaya. Kita ngomongnya polosan. Emang iya? Produk saya. Kamu sekarang jawab ke saya, dari mana kamu bawa itu produk? Iya. Jawab. Coba dari mana gitu. Di mana? Di Kalimantan. Dia takut, say. Dia takut. Panda, kamu drill kompor. Aku dengar memanas, Panda. Dia takut. Udah ya. Ini aku ngomong baik-baik. Udah ya, kalian puas kan? Dokter. Hajar memang saya, nggak bisa dibiamin. Sumpah, ini asistennya Doktif kalau nggak salah ya. Sampai ketakutan, guys. Orang Parah makannya banget. dari Serasofia, dokter bisa makan orang dari Serasofia, asal dokter tahu ya. Kau tadi udah malu tadi di Bepom. Itu pegang tangan Doktif loh. Ini asistennya SS. Tuntut. LAP opor lapor, tuntut. Tuntut ya, tuntut aku ya. Oke, kalau terbukti gimana? Kau bilang nggak terbukti. Kalau terbukti kau mau gimana? Ini saksinya mereka. Kalau terbukti kau meras 20 ini ya 2,5 juta Singapura. Apa? Hah? Dia pemeras. Tanya sama dokter Amira. Ya kalau aku, kau jangan sampai pegang nenek. Tunggu kok Panda. Iya, kau jangan sampai pegas. Itu kalian teman sejawat tuh sama-sama dokter. Kau Gerbangnya pula dikunci, lagi guys. mau main-main ya. Udah siap kami diam ya, udah capek diam ya. Udah capek diam. Aku udah ngomong, aku minta
Kayak kemarin overclaim. Kita memang mengakui kami overclaim. Betul, kami memang overclaim. Ya, tapi setelah kami berbenah, kau ngeri kali, bah. Ngeri kau. Ngeri kali kau, Pak ya. Kau Panda lebih ngeri kali suaranya ya. Kompor sejati. Kita lihat komentarnya. Ya Allah, Panda istighfar omongannya. Doktif semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Omongan Panda ini agak-agak liar ya. Agak-agak ngeri saya kena pelanggaran karena Panda doang ini. Makin kelihatan tuh sifat aslinya Sela. Perlu diingat, ular melindungi usahanya, tapi Doktif melindungi kita dan menjadikan kita konsumen cerdas. Yoi. Kalau nggak ada Doktif, nggak ada yang tahu produk MC itu produk SS ya. Saya aja nggak tahu MC itu ternyata produknya SS. Saya baru tahu setelah dokter review dan itu produk SS. Ternyata jual produk polosan gitu ya. 1 phase 3 lah. Ngaku juga kalau overclaim. Iya tadi sih ya. Lapor, tuntut. Oh ini nih. Ada di Polda Metro Jaya. Tuntut ya, tuntut aku ya. Sekarang kau nggak vokal. Sekarang dia nggak vokal. Udah didatangi dia nggak vokal. Gimana? Kau bilang nggak terbukti. Kalau terbukti kau mau gimana? Ini saksinya mereka. Kalau terbukti kau meras 20 ini ya 2 juta Singapura dolar apa? Hah? Di prank dia pemeran. Ditanya sama dokter Amira, ya, kalau di mana belinya? Tunjukin malam ini. Tunggu kok Panda, aku diam bagus-bagus. Dok, hari ini ngomong bagus-bagus. Dokter Amira aku tanya, dokter di mana beli krim polosannya? Ayo kita lihat. Itu masih segar. Soalnya udah 2 tahun loh dok, udah nggak jualan itu. Diam ya, udah capek diam. Bentar, ini gerbangnya ditutup teman-teman ya Doktif, makanya nggak bisa kabur. Ini ada yang jaga nih ya, dijagain gerbangnya. Ngeri banget ya. Ini aku ya, udah ngomong. Aku minta dokter di mana beli. Kita memang mengakui kami overclaim. Betul, kami memang overclaim. Rupanya dokter. Tapi setelah kami berbenah, kau ngeri kali, bah. Ngeri Di kali, BPOM, dokter ini udah diingatin sama Bapak Kepala BPOM, tapi masih aja nge-review. Dokter kenapa kayak pokoknya habis ini aku Arif Panda dituntut ya. Tuntut. Apakah ada yang bisa menuntut Panda sih? Sebel banget ya denger ya. Kalau nggak ada Panda ini seru nih percakapan antara SS sama si Doktif ya. Capek sendiri lihat Panda. Bener, di sini Panda terlalu semangat ya. Lanjut. Ayo minta dari Kalimantan. Kamu buktikan sama semua masyarakat kamu dari mana kamu simpel. Dari mana kamu bawa krem itu? Kamu itu udah fitnah, udah jolim kamu. Mana konsumen? Kamu itu udah jolim demi mana jalan? Ini sopirnya dari mana, Pak? Bapak dari mana? Bapak dari mana? Bapak dari mana? Nggak usah dipeduliin, kita masuk mobil. Nggak usah dipeduliin. Kenapa? Oh iya, ini sebelum ini gua ada inget nonton kalau nggak salah supirnya itu tuh ditahan sama mungkin ajudan dari si SS. Nah di sini dokter sampai nyariin nih masuk. Nah ini dokter sampai mau masuk ke pintu lagi kan tokonya ditutup nih gara-gara tokonya takut gitu karena lagi ada ribut-ribut kan, teriak-teriak. Apalagi si Panda nih, gua ngeri si Panda doang sebenarnya, bukan si SS. Ngerinya si Panda, tinggi banget nadanya. Dia kan cowok tapi nadanya agak empuk gitu cowoknya. Lanjut. Iya, ada buktinya kan di live pertama. Ada buktinya. Tuh, pintunya lampunya sedipati nih ketika Doktif masuk tuh. Tuh, nanya supir tuh. Saya nyari sopir saya, Pak. Iya, sopir ibu di mana? Katanya di dalam. Nggak ada kan? Buktinya sopir ibu nggak ada di dalam. Pak, ada sopir ibu ini nggak di dalam. Ada orang lain di sini. Nggak ada orang. Pemilik restorannya yang bilang nggak ada orang. Dia bilang supirnya. Tuh kan, sebenarnya nih biang keroknya ada di Panda, suara tingginya bikin memperkeruh suasana. Tuh Doktif sampai nyariin supirnya, bisa-bisanya supirnya hilang ya. Itu nanti ada yang bilang sih setelah berapa menit ya, hitungan menit itu supirnya datang nih, muncul. Bapak dari mana? Bapak dari mana? Nggak usah dipeduliin, kita masuk mobil. Nggak usah dipeduliin. Kenapa? Kan ada salah? Saya kan punya mobilnya. Iya, saya tahu. Saya punya diri sendiri. Saya tahu, Saya tapi tidak ada berhak untuk menahan. Keren banget Doktif. Keren sih Dok. Mereka nggak ada hak untuk nahan Doktif ya Iya, guys nggak ya. ada. takut. Ya, dasar penipu kau. Penipu kau yang penipu. Kau yang penipu, kau berbohong. Nggak usah peduliin mereka. Kau mau posting boros. Biarin aja. Produk yang kau tipu. Langsung tuh, nggak boleh kan? Nggak boleh. Bapak dari mana tadi? Orang masih jalan, kita selesaikan dulu. Kita selesaikan dulu. Kau yang mereview tadi tiba-tiba pulang dari Pemkot. Weh Panda, omongan
Omonganmu Panda, saya kena pelanggaran nanti Panda. Kasar banget ya. Nggak bisa. Kau udah review produk kami mau bertanggungjawaban. Kau tidak disiksa di sini. Bapak namanya siapa? Kok melarang saya masuk ke mobil saya sendiri? Ya. Rekam dok. Bapak namanya siapa? Ini ajudannya SS nih kalau nggak salah. Kau yang mulai. Kau harus ajudannya. Aku hanya bapak. Kau yang mulai. Bapak masuk itu hanya bapak. Ini mobil saya, Pak. Ini mobil saya. Nih ini ajudannya nih. Ini ajudannya SS. Supirnya Doktif mau masuk gak dibolehin sama dia. Apa haknya gitu ya? Kayaknya ya itu ajudannya kayaknya. Ayo Pak, masuk cepet kan. Masuk. Ibu mendapatkannya dari mana? Dijawab dong. Kok dijawab sih? Ibu dari mana dapatnya? Saya mau masuk ke mobil saya sendiri. Iya, saya tanya. Ibu tadi review produk kita, dapat produknya di mana? Coba dikasih tahu. Sekarang dong. Ibu tadi review dapat ininya segala. Coba. Jawab Kenapa kita nanya sekarang ibu review produk kita? Kamu siapa sih? Aduh, amit-amit ya. Kamu tuh siapa? Arif Alfanda, kamu siapa? Ini mobil Doktif. Tapi kan gini dok, kamu kan mereview tadi. Kamu kan mereview tadi. Kami minta pertanggungjawaban dong dok. Ya pertanggungjawabannya kamu nanti urusannya kan kalau misalnya kamu merasa dirugikan ya kamu lapor ke pihak berwajib. Nggak bisa. Ini sebentar lagi pihak berwajib lagi ke sini. Kamu Bentar, ini bener nih statementnya Doktif. Saya potong dulu, bener nih ya. Kalau kalian pengen statementnya Doktif, ya nggak perlu nyamperin. Ya tunggulah di pengadilan ya. Nanti kan di sana bisa dibicarakan gitu. Alasannya kenapa semua pertanyaan kalian bakal terjawab di sana. Doktif gak mau ambil pusing. Iyalah kalau dia ngasih tahu siapa pembelinya, ini bakal ribut nih ya, bakal ribut lagi. Tapi kalau di pengadilan beda lagi ya. Merugikan saya di depan 20.000 orang. Ya, di depan kamu udah memfitnah produk saya di depan 20.000 orang. Kamu juga melarang saya untuk pulang. Melarang. Masalah di mana beli? Saya akan memberikan kamu pulang ketika saya tidak bertanggung jawab. Jadi nggak boleh ya guys. Doktif nggak boleh masuk ke dalam Aku memang tidak boleh kasih dia pulang sebelum dia membuktikan produk polosan itu dari mana dia beli. Dari mana kamu beli? Tidak ada keroyokan di sini kan. Di sini orang disaksikan sama banyak orang, sama polisi juga. Kamu udah keterlaluan. Kamu masih berani play victim. Kamu penipu. Kamu jolim. Kamu fitnah. Itu produk siapa? Produk siapa? Kenapa nggak berani jawab? Kenapa kamu nggak berani jawab? Itu produk siapa? Doktif nggak bisa pulang ya. Iya, itu memang. Ini hak kamu. 100.000. Hak aku juga. Aku minta hak aku. Kamu ini negara hukum apa negara kamu? Iya, negara hukum. Udah tahu Aku bilang sama kalian, dia itu memeras Dokter Reja 20 miliar. Asal kalian tahu ya. Semua buktinya. Kok gue bingung ya, kenapa si SS bilang memeras terus ya? Kemarin yang udah disebar Doktif katanya memeras dirinya ya, Selasa Ogio. Begitu disebar chat WA-nya kagak ada kalimat memeras di situ. Bahkan di sini tolongin Sela dok, kasihan Sela dok. Itu malah minta tolong si Sela pas WA-nya disebar. Kagak ada kalimat memeras. Apakah yang kali ini bener-bener memeras si Doktif ya? Oke, kita lanjut. Jadi Polda Metro Jaya. Udah ya guys. Ini penipu, ini tukang peras. Di mana kau beli? Cuma tinggal jawab. Mana kau beli? Saya juga mau masuk juga apa urusan? Rahma panik ya, asli lah ya, panik karena produknya kan direview lagi tuh, karena baru keluar dari Bepom nih. Rahma udah seneng nih, Doktif nggak bakal nge-review lagi. Tiba-tiba pulang dari Bepom masih mereview. Setuju sih kalau influencer nge-review. Jadi yang takut, yang kasihan siapa, yang pusing siapa? Mafia. Bayarnya nggak cukup satu orang, banyak influencer dia bayar ya. Begitu kena influencer yang kekeh dan pengen jujur, habis dah ya. Gue harap sih boleh ya di review gitu, ibaratnya kayak HP ya. Kita bisa lihat elektronik di review HP segala macam, dibilang jelek-jelek ya nggak apa-apa ya, emang bener kan. Semoga ya skincare juga boleh gitu ya di review kayak HP nih ya. Ya kalau HP itu jelek ya jelek gitu kita bilang kan, itu nggak masalah kan. Lanjut pada apa nih? Nggak bisa. Kau udah review produk kami mau bertanggungjawaban. Kau tidak disiksa di sini, kau tidak disentuh, kau tidak dilukai di sini. Kami cuma butuh pertanggungjawaban. Ini dari sisi kameranya SS ya. Sekali pun suara kau. Kan kita yang larang aja, dia yang mulai-mulai. Kau yang mulai, kau harus yang mengakhiri. Nah itu. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Itu ajudannya ngapa di depan pintu tuh? Ditahan ya, ditahan teman-teman, lihat tuh. Nahan pintu ya. Ini diduga ajudan sih ya. Ini nahan pintu nih dia, ditahan pintunya biar nggak boleh buka. Ini mobil saya, Pak. Ini Nah, tuh, ditutup lagi tuh. Sini,
dia di sini padahal aslinya. Buh, langsung ditarik tuh, langsung didorong. Ih, ngeri kali. Bang Ipan. Nih disentuh-sentuh, woi. Aduh kan. Jangan gitu lah, cewek itu. Iya, coba. Ditahan lo, jelas lo ini. Dari video Doktif nggak jelas guys, ini jelas banget loh dari video SS. Iya, nggak bisa kasih pertanggungjawaban dong kalau ini. Iya, pertanggungjawaban. Kan si paling ayam menolong masyarakat. Itu siapa tuh yang emosi ditahan suaminya SS sampai ditahan-tahan dipeluk-peluk. Itu rekaman tangan. Ibu tadi memfitnah semuanya. Saya mau tanya. Dokter dapat produk kita dari mana? Nggak boleh masuk, nggak boleh. Bang, takut. Ditahan sama warga tuh ya. Aduh. Amit-amit ya, kamu tuh siapa? Kamu siapa? Padahal di mobil ya. Tapi kan gini dok, kamu kan nge-review tadi. Disentuh nggak tuh? Jangan sentuh-sentuh dong, cewek dong. Dirugikan ya kamu lapor ke pihak berwajib. Nggak bisa. Ini sebentar lagi pihak berwajib lagi Kamu tahu nggak? Kamu udah merugikan saya di depan 20.000 orang. Ya. Di depan kamu udah memfitnah produk saya di depan 20.000 orang. Sekarang saya marah, kamu tanya sama kau. Kami tanya sama kau di mana beli. Udah. Oke. Makin seru. Makin panas ya. Di sini orang disaksikan sama banyak orang, sama polisi juga. Kamu udah keterlaluan. Kamu masih berani main victim. Kamu penipu. Kamu jolim. Iya, makanya. Itu produk siapa? Ibu sadar nggak sih? Jawab. Kenapa nggak berani jawab kok? Hah? Kamu nggak berani jawab itu produk. Jawab. Iya, itu saksi orang tuh. Ya kalau udah dapat jawabannya mau diapain ya Zez? Nantilah di pengadilan nggak seru ya kalau udah tahu dulu. Ini hak aku. Oke. Hak aku juga. Aku minta hak aku. Kamu ini negara hukum apa negara kamu? Iya, negara hukum. Udah tahu negara hukum, kenapa kok gitu? Kok tadi kok jadi malukan sama Bepom? Itu memeras dokter aja 20 miliar. Asal kalian tahu ya. Semua buktinya udah di Polda Metro Jaya. Ini penipu, ini bukan teman. Di mana kau beli? Cuma tinggal jawab di mana kau beli. Susah. Penipu. Penakut. Bang. Wih, siapa tuh? Wih. Buh. Bang. Kasar kali. Dia udah. Bayangin, satu cewek diserang berapa cowok sampai dia kasar banget guys. Kata-katanya semua bahasa binatang keluar. Ini saya sensor ya teman-teman. Ini saya yang kena pelanggaran. Apa-apa masuk penjara nggak apa-apa. Kau panggilan ekor ini. Jangan basah-basah. Jangan basah-basah lagi. Udah ditahan sama pandang, gak usah kenceng-kenceng nanti masuk live kalau salah, kalau nggak salah ya. Iyalah, kasar banget. Udah kan, dia nggak bisa jawab kan dari mana belinya, kenapa? Nih, aku dia suruh tadi kami hapus makeup aja tebal kali. Iya, aja nggak bisa hapus makeup. Karena dia apa? Kok gini semua ya? Ini mau siapa fitnah nih? Oh, ini suaminya nih. Semua Oh, ini suaminya Kak. Takut. Jangan sama cewek lah. Sendirian udah. Dia tuh gak bisa jawab dia dari mana, karena memang gak ada lagi. Pabrik udah konfirmasi sama aku, bukan pabrik yang buat. Itu masih segar ya. Sayang, itu fresh, putih. Tolong dia jawab aja di mana dia beli, dia nggak mau kasih tahu. Aduh. Intinya apa? Pemalsuan produk. Kan bisa aku bilang dia memeras Dokter Reja 20M. Ya, itu udah ada buktinya di Polda Metro Jaya. Ya kemarin overclaim, bener. Kita nggak akan ngelawan karena bener overclaim. Tapi ini dia fitnah, maka kita datengin. Pas didatengin ngapain? Terkejut batin kan? Tanya. 100k. Biar aja. Dia malukan di 20k, kita balas 500k sekarang. Dia was, dia bilang kita ini itu sekarang kita balas aja. Menyala SS. Udah ditatangin cute. Kalian jadi saksi gimana dia paling victimnya dibilangnya sopir dia itu dikurung
Padahal sopirnya itu di dalam restoran. Makan. Sayang. Itu play makan loh sopirnya. Asal kayak tahu aku makanya kemarin aku mau minta pertanggungjawaban dia. Tadi dia live pulang dari Depok, dia memposting krem polosan. Tapi aku tanya sama dia nggak jawab. Supirnya makan. Saya kira dia nggak mau jawab. Aku tahan, dia memang nggak mau pulang karena aku sambil menunggu jawaban dari mana dia bawa krem polosan itu. Aku mau tahu ini sindikat apa yang menghancurkan usaha dagangan aku. Ini dia masih di sini. Tunggu orang polsek datang kemari. Aku mau menanyakan itu. Aku mau minta hak aku. Di mana? Di mana dia? Nggak jawab loh, di mana belinya? Ini lagi nih si kuat. Dikatain si tua dan si bangka ya. Saya tidak bisa bilang. Kau bilang tadi sopir kau. Iya. Bu, diserang cuy asistennya. Bang. Faisal, masih? Emosi ya. Gerbangnya dibuka. Berkelas. Jangan sayang, yang pertama tadi kita udah tanya baik-baik. Kita bukan preman, bukan apa-apa. Kita cuma minta kepastian dan hak kita loh. Dia pertama review kita. Yang kedua setelah dia review kita tanya alamatnya di mana, dia nggak mau kasih tahu. Yang ketiga terus kita tanya lagi. Ini kita datangin baik-baik tadi. Kita datangin tapi dia mau marah-marah langsung dia langsung pergi. Terus kalian bilang sekarang kita preman. Dari kemarin kalian bilang kita diem aja. Dari kemarin kalian bilang kita nggak ada ngapa-ngapain. Ya. Sekarang kita mau minta bukti, dia nggak mau jawab. Sekarang gerak nih. Aduh. Apa lagi? Aku minta ke polsek sekarang, dia harus buktikan di mana dia bawa krem polosan itu. Saya selama ini diam. Saya diam, dipijak-pijak sama dia, brand saya dipitnah. Saya selama ini diam. Ih, seru nih. Ya, diam saya. Makanya saya sekarang udah nggak bisa diam. Ini malam ini di polsek dia harus membuktikan di mana dia bawa itu krem. Ini ya aku bilang ya, ini tadi aku lihat dia bagus. Dokter beli di mana sih produknya? Dia nggak mau jawab. Oh, dokter tadi bilang di Kalimantan. Ayo kita terbang ke Kalimantan hari ini. Udah kami tanya kayak itu bagus-bagus. Udah tanya bagus-bagus apa? Udah tanya bagus-bagus apa? Dia nggak berani karena apa? Dia vokal sayang. Dia cuma. Oke, kalau gua misalnya di posisi Doktif, itu kan sebagai barang bukti tuh si penjual. Kalau dikasih tau alamatnya, takutnya dibungkam kayak gimana, diancam kayak gimana si penjual tersebut ya. Terus Doktif gak ada bukti kuat nih ya. Terus tiba-tiba si penjual itu ngaku, iya saya hanya memproduksi sendiri, terus pakai wadahnya si SS. Kan bisa jadi di TikTok aja ya, didatangi harem ya. Kami itu bukan preman, kami itu menyanyikan hak kami. Kalau preman, tunggu dulu. kalau preman tahu sama Sela Saukia 1000 orang loh yang makan perutnya sama Sela. Kok dihancurkan usaha Sela apa? Makan apa yang 1000 orang tuh? Coba aku tanya sama kalian. Jangan bilang preman, ya? Kalau preman itu datang. Di sini nggak ada orang menipu di sini. Nggak ada. Kami itu berdagang. Bagus loh wanita mungil ini datang menanyakan, tapi dia apa? Dia malah itu sosok lain, sosok ini. Datangin polsek. Ini adalah kami datangin polsek ya. Kami cuma butuh jawaban di mana dia beli, siapa yang ngasih ke dia, itu aja. Oke, ini dari sisi SS kayaknya videonya udah kepanjangan ya teman-teman ya. Tapi di sini gue bisa garis bawahi ya. Intinya SS sampai melakukan hal senekat ini berarti ada di mana penurunan penjualan ya. Karena itu sangat berpengaruh dong. Makanya si SS mulai bergerak ketika seorang bisnis itu mempengaruhi penjualan mereka, keuangan mereka, ya pembisnis terus bakal bergerak melakukan hal seperti ini. Karena udah gedek banget nih penjualannya pasti udah rusak. Gue yakin penjualan SS rusak karena Doktif nih ya. Ya, oke. Kita lihat deh komentarnya. Rahma takut bangkrut kayaknya ya. Karena tadi asistennya aja bilang gara-gara Doktif gitu ya. Next, takut tuh Sela Saukia. Ya pasti. Bahkan yang megang keuangannya kan suaminya. Tadi sampai suaminya si SS itu emosi guys ya. Emosi banget dia. Sampai udah nggak bisa tertahan lagi ya. Sampai ditahan-tahan tadi. Gak boleh maju. Next, ya bener. Kalau memang dokter detektif merasa bener, jawab aja. Nggak usah bertele-tele. Kan udah ketemu muka. Daripada live aja kan orang mau kebenarannya juga. Doktif kan melindungi reseller, penjualnya juga lah. Kalau tidak dilindungi, ntar apa yang bakal terjadi? Nantilah di pengadilan ya, biar seru gitu. Next, untuk kali ini aku jadi pihak SS sih. Ya, sebagai penutupan kalian tim mana ya? Tim SS atau tim
tim Doktif. Kita lanjut lagi di video selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan tungguin video selanjutnya ini. Karena ini kita dari sisi kameranya si Doktif. Ini dari kamera sisi SS ya teman-teman, walaupun tercampur-campur. Saya pengen tahu apakah benar supirnya Doktif itu ditahan atau emang lagi makan. Kita lihat dari sisi live-nya Doktif. Let's go. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.